pasti di sini terbuka begitu loh. Jadi isu-isu maupun berita-berita yang seolah-olah menyatakan bahwa Danu ini bohong akhirnya dengan sendirinya terbantahkan ketika proses persidangan ini berjalan dan pemeriksaan saksi serta menghadirkan bukti-bukti ini dilaksanakan begitu. Sekiranya kita patut bersyukur gitu ya, bahwa pada hari ini ternyata banyak hal-hal baru yang akhirnya terungkap di persidangan. Banyak kebenaran yang akhirnya bisa terungkap di persidangan, yang itu divalidasi oleh pihak-pihak yang berkompeten. Dalam ini adalah jaksa, hakim, karena adanya saksi dan bukti tadi yang harus disesuaikan gitu dengan dengan kondisi pada saat di persidangan tadi begitu. Nah, kenapa saya bilang kita patut bersyukur, karena memang fakta di persidangan tadi banyak hal baru yang terungkap gitu, yang mungkin selama ini banyak komentar di luar sana yang miring gitu, artinya mereka berkomentar berdasarkan asumsi semata tanpa melihat fakta yang terjadi sebenarnya yang terjadi di persidangan. Nah, itu bisa menjadi terbantah ketika fakta yang terjadi di persidangan ini terungkap dengan seksama sekali tadi, karena di situ kan tadi fakta kita uji ya, diuji dari pertanyaan dari jaksa, diuji dari pertanyaan hakim, dan kami selaku kuasa hukum dari saudara Ramdhanu begitu. Karena tadi itu bisa kami gambarkan sedikit bahwa memang di situ tadi dihadirkan saksi, terus kemudian diperlihatkan bukti elektronik ya tadi itu diputar begitu ya, rekaman CCTV di persidangan, dan di situ apa saja yang terjadi di CCTV itu diterangkan secara runut oleh para saksi-saksi. Artinya ini bukan asumsi, ini bukan hayalan, tapi ini fakta yang memang terjadi di situ yang diuji dalam persidangan. Nah ini maksud kami, inilah yang disebut sebagai kualifikasi persesuaian antara keterangan saksi dengan bukti gitu. Nah, kenapa saya bilang banyak yang baru yang terbukti di persidangan? Misalnya, selama ini kita dengar bahwa bantahan-bantahan dari terdakwa Yosef misalnya atas keterangan saudara Ramdhanu yang dibilang bohong begitu, ternyata terbantahkan dengan sendirinya dengan dalam kesaksian dalam persidangan tadi gitu ya. Artinya selama ini Yosef bilang bahwa Yosef datang itu siang hari lebih dari jam 7, ternyata berdasarkan keterangan saksi dicocokkan dengan bukti-bukti begitu ya, ternyata Yosef sudah ada di situ jam 6 atau bahkan sebelum jam 6 lebih sedikit, itu Yosef terlihat oleh 3 saksi di situ ya. 3 atau 4 saksi yang ada di persidangan yang menerangkan demikian begitu. Itu satu. Terus kemudian saudara Abi misalnya, saudara Abi yang banyak menyangkal begitu ya, dalam beberapa media kita saksikan begitu, tidak pernah ada dalam kejadian tanggal 18. Ternyata faktanya terpantau CCTV dan 2 saksi melihat keberadaan dari saudara Abi yang pada saat itu adalah sedang beri gorengan. Terus kemudian 3 saksi yang mengetahui bahwa Abi itu pagi itu ada di tempat TKP atau di sekitaran TKP begitu. Di tempat TKP ini maksud kami adalah 2 saksi ini adalah tadi yang saudara Bintang dengan ibunya ya, saudari Bintang dengan ibunya menerangkan bahwa memang itu Abi yang ada di CCTV dan Abi juga beli gorengan di tempat saksi ini begitu. Terus kemarin juga Pak Ujang menyatakan bahwa itu identik dengan Abi ketika nanya masalah rute angkot gitu ya. Nah ini kan artinya bantahan-bantahan yang dilakukan oleh Abi Yosef itu kan artinya terpatahkan dengan sendirinya karena adanya fakta hukum yang terjadi di persidangan, yang dibuka di persidangan tadi, karena ada rekaman CCTV, ada keterangan lebih dari 2 saksi begitu. Menarik ini keterangan saksi Ilham, karena memang
ini unik begitu. Ilham ini kan berawal menjadi viral ini ketika memberikan komentar di kolom YouTube-nya Poppy ya. Nah di situ kan memang membantah adanya isu yang menyatakan bahwa Yosef itu jam jam 7 lebih itu baru datang gitu ya, artinya setengah 8 atau sekitar jam 8 Yosef baru datang. Nah ternyata fakta sebenarnya terjadi adalah ternyata si Ilham, saksi Ilham ini pada saat mengantar adiknya dan pulang mengantarkan adiknya, ternyata itu di kisaran jam 6 lebih sebelum jam 7 itu sudah melihat Yosef ada di TKP gitu loh. Makanya kemudian dia berani berkomentar seperti itu bahwa bohong keterangan Yosef bahwa Yosef itu datang pada siang gitu, artinya setelah kejadian gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi fakta baru nih, temuan baru nih buat kita yang kemudian divalidasi lagi, diuji lagi oleh kami selaku kuasa hukum dari Saudara Hamdanu, jaksa serta majelis hakim dan ini saya pikir ini hal yang sifatnya bagus ya, artinya pengungkapan kebenaran pelan tapi pasti di sini terbuka begitu loh. Jadi isu-isu maupun berita-berita yang seolah-olah menyatakan bahwa Danu ini bohong akhirnya dengan sendirinya terbantahkan ketika proses persidangan ini berjalan dan pemeriksaan saksi serta menghadirkan bukti-bukti ini dilaksanakan gitu. Terkait dengan informasi bahwa ini salah satu channel ya, saya sebut saja MBS, itu kan pernah menyebarkan foto ya, foto CCTV cropping ya, itu kan dia seharusnya kan sebenarnya ini dia kan masyarakat ya, YouTuber lah, dan seharusnya foto CCTV ini kan bagian dari bukti ya yang bisa digunakan oleh penyidik, dan seharusnya memang penyidik itu wewenang penyidik untuk mendapatkan foto CCTV yang sangat krusial di jam-jam krusial di mana Pak Yosef Hidayat melewati toko jok kalau nggak salah. Nah itu gimana Bang terkait dengan masalah hukumnya? Apakah ini bisa ada sanksi hukumnya bagi masyarakat biasa itu mendapatkan justru barang bukti foto CCTV yang seharusnya justru ini wewenang dari penyidik, Pak? Baik. Jadi kalau bukti itu ternyata adalah dokumentasi hukum ya yang memang didapat dan dilindungi oleh undang-undang, harusnya itu tidak boleh keluar. Semisal BAP begitu ya. BAP itu kan ini sebetulnya kan hak dari yang bisa menyimpan BAP ini kan hak dari tersangka atau terdakwa, jaksa, penyidik dan seterusnya lah ya. Nah orang luar ini kan nggak boleh, apalagi sampai keluar di medsos. Ini kan sempat terjadi juga kita kenal di KPK ya, pernah terjadi kasus seperti itu. Jadi ada BAP kemudian keluar di publik, nah akhirnya oknum-oknumnya ini diperiksa begitu. Nah ini tentunya tidak boleh ya yang seperti itu, karena ketika itu menjadi dokumentasi hukum akan dipergunakan untuk bahan persidangan yang untuk mengungkap kebenaran, itu kemudian dipublikasikan sebelum proses ini putus gitu, persidangan itu putus, tentunya itu tidak boleh begitu. Dan itu pelajaran buat kita semua bahwa untuk dokumen hukum jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan atau untuk keuntungan yang sifatnya sementara ini begitu. Artinya jangan sampai kemudian hal ini menjadi bahan untuk mengkaburkan masalah, untuk membela salah satu pihak, untuk membuat orang tidak netral, untuk kemudian orang bisa berasumsi yang liar, untuk memframing yang kemudian akan mempersulit proses pengungkapan kebenaran ini begitu. Oke.